Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membagikan cara mengisi daftar riwayat hidup atau DRH, bagaimana cara mengisinya, dan apa saja berkas serta data yang perlu dipersiapkan untuk mengisi daftar riwayat hidup. Simak video berikut sampai akhir. Jumat 30 Oktober 2020 adalah hari pengumuman resmi hasil seleksi kompetensi bidang. Dan tahapan selanjutnya adalah seleksi pemberkasan, yang akan diawali dengan pengisian daftar riwayat hidup. Jadi, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka situs sscn.bkn.go.id. Kemudian teman-teman login seperti biasa dengan menggunakan nick dan password teman-teman. Klik masuk. Nah, di halaman ini, apabila teman-teman lulus, maka akan ada tampilan tertulis bahwa selamat Anda lulus seleksi kompetensi bidang. Dan pilihan apakah teman-teman ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup atau justru ingin mengundurkan diri. Jika teman-teman ingin melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup, teman-teman tinggal klik aja tombol yang merah ini. Atau jika teman-teman ingin mengundurkan diri, maka pada pilihan yang ini, teman-teman pilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Dan mengunggah surat pengunduran dirinya, yang nantinya akan langsung masuk ke situs SSCN. Oke, di sini saya akan lanjutkan cara pengisian daftar riwayat hidupnya. Klik tombol pengisian daftar riwayat hidup. Pertama, teman-teman diminta untuk mengunggah kembali pas fotonya. Karena ada kemungkinan pas foto sebelumnya itu ada yang backgroundnya merah, ada yang biru, ada juga yang fotonya kurang bagus tapi masih tetap diluluskan. Nah, di sini teman-teman harus mengunggah pas foto berlatar belakang merah dengan pakaian formal. Klik unggah. Misalkan saya pilih foto yang ini. Anggap saja ini foto berlatar belakang merah dan berpakaian formal. Setelah itu tekan enter. Di sini ada biodata-biodata yang sudah diisikan ketika teman-teman registrasi pada waktu itu. Tapi ada beberapa data yang masih bisa kita rubah. Seperti nama. Nah, nama inilah yang akan digunakan untuk penetapan NIK nanti. Karena pada saat pendaftaran, masih ada beberapa dari pelamar yang salah mengisikan nama. Seperti halnya nama ijazah tanpa gelar, tapi diisi nama beserta gelarnya. Jadi teman-teman pastikan sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan semacam itu. Jadi yang masih bisa dirubah itu nama, gelar depan dan gelar belakang, tempat lahir ijazah, agama, status perkawinan, email, nomor telepon, dan nomor ponsel. Kemudian di sini juga teman-teman diminta untuk mengisikan alamatnya. Mulai dari provinsi, kabupaten kotanya apa, kecamatan, lalu kelurahan. Nah, misalkan ada data kelurahan yang tidak tercantum dalam pilihan ini, teman-teman bisa pilih lainnya. Kemudian ketikkan di kolom ini nama kelurahannya teman-teman. Misalnya kalau tidak ada nama kelurahannya, tapi kalau ada pilihannya langsung aja teman-teman pilih nama kelurahannya. Kemudian nama jalan dan alamat lengkapnya teman-teman juga harus diisi. Kode pos, tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, dan warna kulit. Di sini saya isi asal aja sebagai contoh ya teman-teman. Hobi bisa dipilih jenisnya, seperti olahraga, bisa juga lebih dari satu hobinya. Kemudian keterangan hobi, di sini saya isikan dengan olahraga tenis. Kemudian teman-teman isi kode CAPTCHA dan tekan selanjutnya. Bagian kedua, menu pendidikan. Di sini langsung ada pendidikan yang teman-teman miliki waktu teman-teman melamar, atau saat teman-teman pertama kali melakukan registrasi waktu itu. Jadi di sini teman-teman bisa mengisi seperti tempat teman-teman berkuliah, nama rektornya, gelar depan atau gelar belakang, kemudian klik simpan. Dan juga teman-teman bisa mengisikan data pendidikan mulai dari SD sampai tingkat pendidikan satu tingkat di bawah yang teman-teman gunakan untuk melamar. Misalkan teman-teman melamar dengan ijazah S1,
maka teman-teman bisa menambahkan sampai diploma 4. Jadi apabila ada pelamar yang sudah berkuliah sampai S2, tidak bisa menambahkan riwayat pendidikan S2-nya. Atau pelamar yang memiliki 2 ijazah S1, misal S1 ilmu komputer dan satunya lagi S1 ilmu akuntansi, tapi dia melamar dengan ijazah S1 ilmu komputernya, maka dia tidak bisa melamarkan dengan ijazah S1 ilmu akuntansinya. Kemudian ada juga riwayat kursus. Apabila teman-teman pernah mengikuti kursus. Di sini ada pilihan instansi apabila kursusnya tersebut diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Tapi kalau misalnya kursusnya tidak diselenggarakan oleh instansi pemerintah, ini bisa dikosongkan saja atau tidak dipilih. Selanjutnya yang ketiga, masuk ke menu pekerjaan. Di sini ada riwayat pekerjaan, riwayat penghargaan, dan riwayat prestasi. Klik tambah riwayat pekerjaan. Ini juga ada pilihan instansi pemerintah bila teman-teman pernah bekerja di instansi pemerintahan. Tapi kalau misalnya bekerja di perusahaan swasta, tidak perlu diisi instansi pemerintahannya. Tinggal diisi saja nama instansi atau perusahaannya. Dan jangan lupa jika sudah selesai, tekan simpan. Berikutnya, ada riwayat penghargaan dan ada juga riwayat prestasi. Teman-teman bisa tambahkan di sini apabila teman-teman memilikinya. Selanjutnya masuk ke menu keluarga. Di sini di bagian pertama, teman-teman bisa menambahkan keluarganya. Apabila keluarganya pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil, bisa dimasukkan NIK-nya atau NIP-nya, kemudian tekan cari PNS. Kalau misalnya NIP dan nama itu ditemukan di sistem SSCN, maka langsung terisi pekerjaannya, pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil. Dan perusahaan atau instansinya itu adalah instansi pemerintah di mana dia bekerja. Untuk istri dan suami ada isian status perkawinan, akta menikah, dan tanggal menikah. Sedangkan untuk bagian anak, orang tua kandung, dan saudara kandung, hal tersebut tidak ada. Semuanya teman-teman isi berdasarkan data yang teman-teman miliki. Oke, selanjutnya yang kelima, kita masuk ke riwayat organisasi. Nama organisasinya apa? Jenis organisasinya, jabatan teman-teman saat berada di organisasi tersebut, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat organisasi, dan pemimpin organisasinya siapa. Lalu klik simpan. Lalu ada keterangan lain-lain. Ini wajib diisi, nomor SKCK karena ini adalah salah satu syarat pemberkasan CPNS. Tanggal SKCK dan pejabat penandatangan SKCK. Begitupun dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas narkoba. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya, yang perlu teman-teman pastikan adalah tanggal SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas narkoba, sejak tanggal dikeluarkannya harus berada dalam waktu 6 bulan sampai teman-teman pemberkasan. Jadi kalau misalnya diisi sudah lewat dari 6 bulan, maka pemberkasannya sudah tidak dapat diproses. Setelah teman-teman mengisi semua data-datanya, teman-teman diminta untuk mencetak DRH perorangan dan DRH riwayatnya. Lalu memeriksa kembali data-datanya. Apabila ada data-data yang salah ketik atau data yang belum diisi, teman-teman bisa kembali ke menu sebelumnya. Perbaiki di menu organisasi, pendidikan, atau yang lainnya. Tapi kalau teman-teman merasa isian DRH-nya sudah benar, teman-teman tinggal mencetak DRH perorangan maupun DRH riwayatnya. Kemudian ditandatangani dan dibubuhi materai. Setelah itu, kedua dokumen ini digabungkan sehingga menjadi satu dokumen PDF ketika di-scan. Dokumen PDF itulah yang akan diunggah di halaman ini. Nah, ini ada 8 berkas yang perlu di-upload. Salah satunya adalah berkas pengalaman kerja yang sebenarnya masih bersifat opsional. Jadi, bukti pengalaman kerja ini bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Tapi 7 berkas lainnya itu wajib diisi. Karena kalau misalnya teman-teman tidak mengupload salah satu dari ke-7 berkas itu, maka tombol akhiri prosesnya tidak akan bisa diklik. Jadi harus mengupload satu persatu dari ke-7 berkas yang wajib diisi itu. Ijazah yaitu ijazah pendidikan asli, bukan yang legalisir. Transkripnya juga transkrip nilai yang asli. Dan ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, bahwa
Di sini ada isian yang harus ditulis tangan dengan tinta warna hitam dan huruf kapital. Seperti nama, kabupaten kota tempat lahir, dan tanggal lahirnya. Itu harus ditulis tangan. Setelah semua dokumen selesai diunggah, klik akhiri proses pengisian DRH. Klik iya. Nah, setelah dikirim DRH-nya, teman-teman tidak bisa lagi mengubah berkasnya atau datanya. Jadi, sebelum dikirim DRH-nya, pastikan semua isiannya sudah terisi dengan benar. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.